Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Leila Mona Ganim. Hari ini kita akan membahas kembali tentang komunikasi, spesifik tentang psikologi komunikasi. Di kajian psikologi komunikasi sebagai overview ada dua bagian yang dielaborasi, yaitu di bagian pertama sudah saya share. Ini adalah tambahan untuk memperkaya overview tentang psikologi komunikasi. Nah, teman-teman semua, komunikasi itu multidisiplin. Nah, komunikasi itu memperkaya dirinya dari berbagai kajian juga, gitu ya. Cukup banyak yang memengaruhi komunikasi, baik filosofi, cybernetik, antropologi, biologi, psikologi, linguistik, sosiologi, manajemen, dan lain sebagainya. Matematika, politik, wah banyak banget. Nah, terkait khusus untuk psikologi, ini yang akan kita point out untuk hari ini, ya. Psikologi adalah akar ilmu komunikasi yang merupakan landasan ilmiah kedua setelah filsafat. Jadi sebenarnya komunikasi itu banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat dan juga oleh psikologi. Ya. Nah, kajian psikologi menurut Papalia and Olds, dia bilang kajian psikologi punya 4 tujuan. Tujuan pertama adalah mendeskripsikan, memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi, ngejelasin aja gitu ya. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia seseorang. Makin tinggi pendidikan, makin panjang usia. Ini kajian ya, hasil research ya. Ini tidak menyebutkan bahwa dari sisi agama dan lain sebagainya, it's different things atau individual ya. Kemudian tujuan dari psikologi adalah untuk menjelaskan, memberikan informasi tentang kenapa sih kok itu terjadi gitu. Balik lagi tadi ya, kenapa orang berpendidikan tinggi punya usia lebih panjang? Karena mereka sadar bahwa kesehatan itu ya, kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kalau di WHO juga punya yang bilang sehat itu jiwa, raga, sosial. Sehat jiwa, sehat raga, sehat sosial. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kesehatan itu untuk orang yang karena berpendidikan tinggi lebih tahu, oh berarti kayaknya saya lagi sakit fisik nih ya, raganya nih, berarti dia ke dokter atau dia melakukan diet tertentu, menyelesaikan kebutuhan fisik tertentu dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia masalah kesehatan jiwa misalnya, oh dia mungkin butuh refreshing, dia mungkin butuh diskusi sama psikolog atau psikiater. Kemudian kalau dia misalnya punya masalah kesehatan sosial, oh dia butuh temen nih, nggak suka isolasi dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian psikologi juga ditujukan untuk memprediksi, meramalkan peristiwa yang terjadi di masa depan. Ada tes IQ misalnya, dipakai untuk memprediksi keberhasilan siswa di sekolah. Dalam hubungan dengan komunikasi juga, prediksi bahwa misalnya ya, pesan yang pakai humor, pakai cerita-cerita, pakai dongeng, bisa memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku orang tertentu, calon pembeli misalnya begitu. Karenanya cukup tuh banyak tuh iklan-iklan yang pakai humor dan lain sebagainya. Atau pakai dongeng-dongeng gitu ya. Mengapa demikian? Karena manusia itu homonaran. Manusia itu suka didongengin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modifikasi. Tujuan dari psikologi adalah untuk melakukan kontrol atau melakukan modifikasi. Psikologi bertujuan untuk mengubah atau mengontrol perilaku. Nah, di dalam memberikan pesan, ya hubungannya sama komunikasi, di dalam memberikan pesan
Biasanya orang juga melakukan sebuah pendekatan untuk mengontrol komunikasi, ditujukan juga untuk mengontrol gitu ya. Dengan misalnya carrot dan stick, strategi carrot dan stick, ganjaran dan hukuman misalnya ya, untuk mengontrol perilaku seseorang. Oke, bagi yang melakukan ini dapat hadiah ini, bagi yang tidak melakukan ini dapat hukuman ini gitu. Nah, itu dia. Ternyata dengan pesan yang seperti ini memberikan dampak begitu. Jadi kita dengan inspirasi-inspirasi kajian-kajian psikologi, kita tahu bagaimana membuat pesan-pesan di dalam berkomunikasi. Psikologi sosial misalnya, itu kajian ilmiah tentang perilaku individu dalam konteks sosial. Studi ini menyangkut perilaku individu dalam memahami orang lain dan situasi sosial. Bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana respon mereka pada kita, dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh suatu situasi sosial. Kasus-kasus dalam psikologi sosial misalnya di dalam perceraian, di dalam KDRT, perkawinan dini, gelandangan, dan lain sebagainya. Itu kasus-kasus psikologi sosial. Berarti ini harus ada pendekatan-pendekatan khusus dalam pesan-pesan yang kita sampaikan dalam konteks situasi ini. Begitu. Psikologi sosial mencakup semua bentuk interaksi antar individu, mengingatkan diri, afiliasi, relationship, agresi, konformitas, pengaruh, dan lain sebagainya. Ini juga kajian-kajian dari psikologi sosial. Jadi psikologi sosial itu tidak hanya yang ini, tetapi juga misalnya bagaimana hubungan, relationship, atau juga konformitas misalnya. Oh ini nih ada dua pakai topi yang begini, akhirnya orang maunya ikut aja deh daripada dia beda, misalnya begitu. Kenapa kok dia nggak mau dibedain sama orang lain? Karena ada faktor-faktor psikologis juga yang mempengaruhi begitu. Nah, disiplin psikologi sosial mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang memengaruhi satu sama lain dan bagaimana mereka menunjukkan reaksi atau berkelakuan dalam situasi sosial. Nah, objek kajian psikologi sosial sebenarnya sama sih dengan bidang ilmu lainnya, yaitu suka dengan perilaku sosial, begitu. Nah, sekarang kita hubungkan antara psikologi dengan komunikasi. Ini adalah ilmu yang mencoba juga menguraikan, meramalkan, mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi gitu. Jadi hubungan tadi yang tujuan dari psikologi itu juga diimplementasikan dalam konteks komunikasi yang ditujukan untuk menguraikan, meramalkan, mengendalikan juga. Dalam kacamata psikologi, komunikasi dipandang sebagai perilaku, baik bersifat manusiawi, menarik, serta melibatkan orang banyak di berbagai situasi. Psikologi secara tajam mengupas diri kita sebagai pelaku komunikasi dan komponen komunikasi lainnya. Misalnya kita tahu dalam pembahasan sebelumnya bahwa orang yang kurang berkomunikasi ternyata perkembangan kepribadiannya juga terhambat begitu. Nah, penyatuan antara psikologi dan komunikasi melahirkan psikologi komunikasi yang bertujuan balik lagi tadi untuk ngertiin, untuk ngejelasin, untuk memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan manusia dipengaruhi oleh manusia lainnya. Begitu. Kita lihat beberapa pandangan ahli tentang psikologi komunikasi. George Miller bilang, psychology is the science that attempts to describe, predict, and control mental and behavioral events. Oke, sama ya yang tadi ya sudah dibahas. E.A. Ross, psikologi sosial adalah ilmu yang berusaha memahami dan menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan, atau kemauan
dan tindakan yang diakibatkan oleh interaksi sosial. Jadi dengan adanya interaksi sosial, maka ada perasaan tertentu, ada kepercayaan tertentu, ada kemauan tertentu, ada tindakan tertentu gitu ya. Mau dilihat nih, apa sih karena adanya interaksi sosial tersebut jadinya kayak gimana sih, bisa jadi itu ya. Research lain dari Kaufland yang mendefinisikan psikologi komunikasi adalah terutama social psychology is an attempt to understand, explain, and predict how the thought, feelings, and action of individuals are influenced by the perceived thought, feelings, and action of others. Jadi mau tahu nih, mau ngerti ini, mau ngejelasin nih, atau memprediksi nih, bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan dari orang lain, begitu. Ya. Nah, apa hubungan antara psikologi dengan komunikasi? Banyak. Secara implementasi kita lihat nih beberapa tokoh. Ini hanya sebagian kecil tokoh yang memberikan pengaruh kepada kajian-kajian ilmu komunikasi dari para psikolog. Yaitu dari Sigmund Freud, ya. Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini saya akan bahas 4 ya pada kesempatan ini. Sigmund Freud, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Karl Hovland. Ini orang-orang komunikasi familiar sama ini. Tetapi ternyata orang-orang psikologi sangat familiar dengan ini. Dan mereka itu tahu ini adalah kajian mereka. Sebentar orang psikologi, orang komunikasi juga merasa, ini kajian kami juga banyak berhubungan dengan ini. Gitu ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Sigmund Freud itu lahir di Moravia dan meninggal di London. Dia seorang Yahudi yang berkebangsaan Austria. Dia dibesarkan di tengah konflik kekuasaan Nazi dan dia membuat penelitian tentang psikoanalisis. Nanti nih di salah satu video saya akan elaborasi spesifik tentang Sigmund Freud ya. Ini seru banget. Kita sering tuh denger ya. ID, ego, super ego, ini keren semua ya. Kemudian ada Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah ilmuwan Jerman yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1930. Kemudian melarikan diri dari rezim Nazi Hitler. Dia adalah psikolog eksperimental dari Universitas Berlin. Dan dia mengkawinkan riset psikologi sosial dasar dan terapan. Dan kajiannya banyak sekali kita tahu di komunikasi kelompok. Nah, nanti ya kita akan bahas khusus komunikasi kelompok yang ada hubungannya dengan pemikiran dari Kurt Lewin ini. Misalnya salah satu teori perubahan, change model, ya. Kalau mau membuat sesuatu gagasan itu diterima, sementara gagasan yang lama udah kuat sekali, nah ini ada strateginya nih, dicairin dulu, diubah, dibekuin lagi gitu ya kira-kira ya. Dan ini urusannya komunikasi gitu. Kemudian ada ahli lain adalah Paul Lazarsfeld. Nah, pasti kenal nih ya nama ini ya. Paul Lazarsfeld, psikolog dari Vienna, dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Dan sumbangan Lazarsfeld banyak sekali untuk komunikasi massa, terutama dampak dari komunikasi massa. Dan Lazarsfeld ini diantaranya teorinya two-step flows. Wah, menarik sekali ya. Jadi nih orang pikir nih ya, media itu langsung disuntikin ke orang, langsung orang terima gitu ya. Ternyata kata Lazarsfeld enggak kayak gitu loh. Ini kan teorinya jarum hipodermik, orang tuh kalau disuntikin sesuatu langsung menyerap gitu ya. Enggak juga. Ternyata perlu ada
tokoh-tokoh opinion leader yang menjelaskan kembali kepada orang-orang sehingga pesan-pesannya dapat diterima. Karenanya opinion leader juga diperlukan begitu. Kemudian ada Carl Hovland, ahli psikologi eksperimental. Dia memperkenalkan tradisi penelitian tingkat mikro mengenai perubahan sikap individu. Kajiannya tentang persuasi. Wah, penting banget nih tentang persuasi nih. Gimana orang sikapnya berubah setelah mendapat pesan. Nah, ini dia kajian psikologi sangat kuat sekali, terutama dalam komunikasi interpersonal. Itu dia yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye.